Jadi kalau kita lihat dalam sejarah Islam, Islam itu paling tidak menjaga ada 5 kebersihan. Yang pertama adalah kebersihan badan. Karena orang yang badannya tidak bersih, maka sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersih dari yang nampak namanya najis. Bersih dari yang tidak nampak namanya hadas. Ketika orang berwudu, nawaitu raf'al hadas. Orang berwudu, najis tidak ada, bersih, tapi ada hadas kecil. Sedangkan orang yang mensucikan diri dari kotoran, itu dari najis, kelihatan oleh mata, oleh benda, nampak. Yang tidak nampak, hadas. Orang Islam suci dari hadas, suci dari najis, maka badan bersih. Laula an asyqa ala ummati, kalau tidak memberatkan bagi umatku, la amartuhum bisiwak, aku suruh mereka bersiwak, gosok gigi inda kulli shalah. Sebelum sholat subuh, gosok gigi. Sebelum zuhur, gosok gigi. Sebelum asar, gosok gigi. Sebelum maghrib, gosok gigi. Sebelum isya, gosok gigi. Sebelum duha, gosok gigi. Sebelum tahajud, gosok gigi. Sementara saya baca iklan di kota tempat saya tinggal, ada baliho besar, ajak anak anda gosok gigi 3 kali sehari. Dalam hati saya, kurang 4. Karena Islam mengajarkan setiap mau sholat. Makanya para habaib itu, kalau mereka sholat jadi imam, itu di kantong mereka ada siwak. Luruskan shaf. Karena sholat sebelum bersiwak lebih afdal dan utama. Ternyata di dalam siwak banyak sekali kandungan-kandungan menghilangkan bau mulut, menghilangkan panas dalam, menghilangkan kuman bakteri, menghilangkan ulat-ulat gigi. Ulat-ulat gigi takut. Dulu sebelum siwak datang ke kampung halaman kami, nenek moyang kami untuk menghilangkan ulat gigi itu diambil daun sirih, diberi gambir, dikasih kapur, dikasih pinang, dikunyah. Itu katanya ulat gigi takut. Dan memang luar biasa. Bukan cuma ulat gigi takut, tetangga pun takut. Warna merah semua. Tapi dengan bersiwak ini, masya Allah, tabarakallah, Islam menjaga kebersihan. Makanya kita ingat dulu waktu di sekolah di pesantren, hari Senin pemeriksaan kuku. Kuku tidak boleh panjang. Karena kalau panjang air wudhu tidak masuk. Karena kalau panjang, anak-anak sekarang, saya waktu jadi dosen, saya periksa anak-anak di kelas. Itu kenapa kukumu itu hitam di atas? Ini bukan kutek, Ustadz. Kalau kutek kan air wudhu nggak masuk. Itu kenapa hitam? Ini namanya black henna. Oke, pakai black henna nggak apa-apa, tapi mesti dipotong. Kenapa? Karena kalau pakai black henna, di atas black henna, di bawah black daki. Kebetulan orangnya pakai tangan kiri, kidal, buat bakwan. Kok enak sekali ya? Apa resepnya? Yummy. Kesucian, kebersihan luar biasa. Alhamdulillah, ketika datang para alim ulama, tadi saya banyak ngobrol di perjalanan dengan Ustadz Salim, dengan Pak Wali. Apakah kerajaan Tidore ini datang sebelum Islam? Oh, ribuan tahun yang lalu ketika mereka bersyahadat, mereka tidak hanya berpikir tentang sholat, zakat, puasa, tapi mereka punya kerajaan. Dan buktinya ada sampai hari ini. Orangnya masih hidup, istananya masih ada, alamnya indah. Islam mengajarkan lalat masuk ke tempat air minum, dicelupkan. Kenapa? Fa inna fi ihda jinahaihi, dalam salah satu sayapnya ada penyakit, wa fil ukhra syifa, dan satu sayap lagi ada bakteri. Sayap kiri, sayap kanan, ada bakteri, ada kuman bakteri negatif, ada yang positif. Itulah teori dalam vaksin. Ada yang menjadi obat, ada yang menjadi penyakit. Ini diajarkan Islam 1400 tahun yang lalu. Sebelum orang-orang barat mampu melihat bakteri, kuman dengan mikroskop, Islam sudah mengajarkan kebersihan dari mulai kepala sampai ke kaki. Idza kuntum ila shalah, kalau kamu mau salat, faghsilu wujuhakum, basuh wajah. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu bi ru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain, kaki sampai mata kaki. Semalas-malasnya orang mandi gurun pasir Arab, kering kerontang, tidak ada air.
paling tidak dia mandi seminggu sekali hari Jumat. Kenapa? Menjaga kebersihan. Orang Pulau Tidore jangan ajarkan tentang mandi. Kenapa? Paling mudah mandi di Tidore. Bangun tidur langsung mandi. Saya sengaja membuat kolam kecil, kolam ikan di depan rumah, supaya kalau bosan nulis, bosan baca buku, bisa melihat kolam kecil. Begitu sampai ke Tidore, terasa betul nikmat Allah di sini luar biasa. Tak perlu buat kolam, bangun tidur lihat langsung kolam besar luar biasa. Masya Allah, tabarakallah. Melihat kantor, melihat rumah, melihat masjid di tepian, indah luar biasa. Tak ada yang bisa kita ucapkan selain Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidaklah yang kau ciptakan ini sia-sia. Tapi dalam hati tetap juga ada rasa cemas, ada rasa ngeri, ada rasa takut. Tadi saya tanya Pak Wali, Pak Wali, ini lautnya ada musim bulan-bulan ganas nggak? Kata Pak Wali ada, bulan Desember, bulan Januari. Tapi sampai orang tidak melaut, tidak. Orang tetap ke laut. Orang kalau dia terlalu ketakutan, melihat itu ketakutan. Orang barat melihat laut itu takut, karena dia anggap akan datang tsunami. Kalau dia duduk di tepi laut, dia anggap ada ketakutan. Kenapa? Akan ada muncul makhluk dari dasar naik ke atas, namanya Godzilla. Tapi kita tidak pernah takut, karena takut kita sudah kita habiskan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya bahwa setelah dia hidup akan mati, mempertanggungjawabkan amalnya kepada Allah. Ittaqullah, takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lautan ini ditundukkan Allah, daratan ini pun ditaklukkan Allah, selama kita tunduk kepada Allah dan berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Kesucian yang kedua adalah kesucian pakaian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Selesai salat, istrinya ngasih tahu, Bang, ya, itu kain sarung yang abang pakai tadi aku pakai. Bagus, berarti kamu sayang dengan aku. Bukan masalah itu, anak kita kencing tadi di kain itu. Maka sholat dibagi 3. Ada namanya sholat ada. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin adaan. Ada sholat yang diulang, ada sholat yang diganti karena terlupa, karena tertinggal. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadaan. Ada sholat yang sudah terlaksana, tapi sholatnya tidak sah karena tidak cukup syarat. Itulah dia orang yang sudah sholat tapi kainnya ternyata ketahuan bernajis setelah sholat. Istrinya ngasih tahu, itu kainnya tadi kena kencengan, sholatnya mesti diulang. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin i'adatan. Kesucian yang kedua adalah kesucian pakaian. Mukena masuk mesin cuci, kain sarung masuk mesin cuci, kemeja masuk mesin cuci, isi air, isi deterjen, pencet, habis itu langsung jemur. Belum tentu kain itu suci. Bersih, ya, tapi belum tentu suci. Kenapa? Karena ada kencing, kain celana anak yang kena pampers bocor masuk ke dalam, maka satu kain kena kencing, semuanya berubah menjadi najis. Maka kalau ibu bapak pakai asisten rumah tangga, pembantu, ada saudara kita yang menolong, dia mesti belajar fikih tentang kesucian pakaian. Kita mesti tanya dia, ini tadi dibilas? Tidak. Kenapa kamu tidak bilas pakai air suci? Air kita banyak. Karena korban iklan, sekali kucek tanpa bilas. Mestinya air yang pertama najis, setelah kering pakai air kedua, air ketiga. Kalau almarhumah ibu saya dulu mengajarkan, saya tidak punya saudari perempuan, anak pertama laki-laki, adik laki-laki. Kau tidak punya saudara perempuan, nanti kalau aku meninggal kau belum punya istri, siapa mencuci pakaianmu? Ya kalau kau kaya banyak uang, kalau tidak kau cuci sendiri. Nanti mesti kau bilas nak, karena kalau tidak nanti kainmu bernajis, tidak sah sholatmu. Bilas pertama, bilas kedua, siram ketiga, kau bersolawat.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Suci badan, suci pakaian. Yang ketiga adalah suci tempat. Masya Allah, tabarakallah, Allahu Akbar. Begitu sholat, nampak di tepi sajadah ada air. Khawatir ini air kencing, sholatnya buru-buru. Dia tanya, itu tadi air apa? Atap kita bocor, hujan lebat. Oh, air tidak apa-apa. Tapi kalau ternyata tempatnya kotor, innallaha thayyibun, Allah maha suci, Allah maha bersih. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang suci-suci, yang bersih-bersih saja. Tai cicak, ada yang mengatakan Ustadz itu kotoran cicak enggak najis. Kenapa? Karena cicak enggak ada darahnya. Ada salah satu pendapat ulama, karena cicak tidak berdarah, maka kata dia tidak najis. Tapi kata yang sebagian tetap najis. Jadi kalau begitu bagaimana kalau ikhtilaf ulama? Al-khuruj minal khilafi aula, keluar dari khilaf lebih baik. Jadi kalau ada yang meragu-ragukan hati kita, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Islam tidak menyuruh kita berkotor-kotor, berbau-bau. Makanya dalam hadis dikatakan, man akala basalan, siapa yang makan bawang merah, au sauman, makan bawang putih, falyatazil, maka tinggalkan, jangan dekat-dekat dengan masjid kami. Kenapa? Karena baunya mengganggu orang yang sholat. Habis makan bawang merah, bawang putih, mentah, belum gosok gigi, sholat sunat, ayatnya kul a'udzu birabbin nas. Bayangkan bagaimana tersiksanya kawan di sebelah. Aku khusyuk, betul, kau khusyuk, aku khusyuk. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suci badan, suci pakaian, suci tempat. Tapi ini yang zohir-zohirnya saja. Ada yang lebih halus daripada itu. Itulah yang keempat, suci hati. Hati ini mesti disucikan. Di antara yang merusak hati kita adalah hasad. Makanya setiap hari kita baca, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Allah, sucikan kami dari penyakit hasad ini ya Allah. Amin. Tapi saya yakin dan percaya semua jamaah ini hatinya sudah bersih dari hasad. Kenapa Ustaz tahu jamaah ini bersih dari hasad? Di atas karpet ada pentas, di atas pentas ada karpet lagi, di atas karpet ada kursi, di atas kursi ada 3 orang. Pak Wali, Ustadz Salim, Ustadz Somad. Ini rasa-rasanya kami adalah sultan-sultan dan raja-raja sekarang. Tapi semua pasti akan berakhir. Saya sudah dikasih tahu dengan handphone panitia, Ustadz Somad, waktu tinggal 15 menit lagi. Di mana-mana Ustadz Somad tausiahkan 60 menit. Karena botolnya 600 ml. Karena botolnya kecil, 30 menit. Masya Allah, tabarakallah. Hati dibersihkan. Itu yang ada di depan Bapak Ibu, kantong-kantong itu adalah, itu termasuk untuk menjaga kebersihan juga. Tapi bukan bersih badan, bukan bersih pakaian, bukan bersih tempat, bukan bersih hati. Tapi yang kelima, yaitu bersih rezeki. Rezeki kita mesti dibersihkan dengan yang pertama zakat, yang kedua wakaf, yang ketiga yang ketiga wakaf. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Zakat, wakaf, infak, sedekah. Pak Wali tadi mengatakan ada 3 hektar tanah saya, Ustadz, saya hibahkan sebagai tempat untuk anak-anak tahfiz Quran. Allahu Akbar. Sesuai sekali Tidore, pulau yang aman, nyaman, tentram, indah, bersih ini, anak-anak fokus menghafal Quran. Tadi Ustadz Salim mengatakan melihat laut jadi 1 paragraf, melihat gunung jadi 1 paragraf, melihat masyarakat jadi 1 paragraf. Melihat semangat Ustadz Salim, nampaknya kita tinggalkan saja beliau di sini, tak usah kita bawa ke Pulau Bacan. Biar jadi bukunya 1 lagi. Irisan apel-apel, apa namanya dulu Ustadz? Buku lapis-lapis keberkahan. Nanti keluar lagi bukunya, lapis-lapis Pulau Tidore. Amin. Ada kue lapis Tidore. Kue lapis, Masya Allah, so sweet. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pedagang itu sedikit banyak pasti ada yang kotor dari rezekinya karena timbangan. Satu surat khusus dalam Al-Quran tentang timbangan.
Wailul lil mutaffifin. Celaka orang yang main timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Kalau dia beli beras, beli cabai, beli bawang, beli ikan, dia timbangannya mesti penuh. Ada ibu-ibu baca Quran matanya enggak jelas ngelihat surat Yasin, tapi kalau ngelihat timbangan jelas. Ibu-ibu yang seperti ini bagus, mantap, lanjutkan. Kenapa? Karena dia menjaga orang dari kecurangan. Ada orang di tempat kami menanam kebun kelapa sawit. Setelah itu dipanen sawitnya, di antara tandan yang besar dengan tandan yang kecil beratnya sama. Tandan besar 50 kilo, tandan kecil 50 kilo. Kita pun duduk di timbangan itu 50 kilo juga. Karena memang sudah di setel. Ada orang berkebun karet di tempat kami, begitu karetnya ditimbang, kecil karetnya, tapi berat sekali. Pas dibelah, rupanya batu bata di tengah. Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, bukan golongan kami. Nabi Muhammad SAW masuk ke pasar, dimasukkannya tangannya ke dalam tumpukan makanan. Ma hadza ya sahibat ta'am. Hei pedagang, apa ini? Kenapa yang di luar kering, cantik, bagus? Kenapa yang di dalam busuk, berbau? Ashabahul matar, kena hujan ya Rasulullah. Karena kena hujan basah di dalam, lalu aku tutupi dengan yang kering. Kata Nabi, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu bukan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita jaga yang 5 ini, kebersihan badan, kebersihan pakaian, kebersihan tempat, kebersihan hati, kebersihan rezeki,